Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Ketua DKPP, kemudian Kepala BPIP yang diwakili oleh Deputi, beserta seluruh jajaran Eselon 1 Kemendagri serta seluruh hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, pertama tentu saya minta kepada Pak Menteri untuk juga dibagikan apa yang dipresentasikan tadi. Yang ada bagi kami cuma ini, Pak. Yang punya Bapak itu luar biasa, sangat lengkap dan komprehensif, sehingga ini perlu data telahan kami, sehingga kami bisa mempelajari lebih mendalam untuk dibahas pada konsenering. Biasanya Kementerian Dalam Negeri ini laporannya dan lain sebagainya sangat-sangat kompleks, sama dengan Menpan RB. Kemarin Menpan RB juga kececeran, kebetulan menterinya sedang ke luar negeri. Yang kedua adalah, dari yang kami dapatkan ini pun juga tidak ada laporan tentang realisasi anggaran 2022. Ini sejak Pak Tito ini nggak pernah begini. Di mana salahnya ini? Tentu nggak mungkin Pak Menteri lah yang mengurus ini. Tentu saya harapkan ke depan bagaimana sekretariat bisa mempush kerja-kerja berkaitan terhadap laporan ini. Karena ini semuanya Pak Menteri. Tidak ada satu pun kementerian dan lembaga yang tidak memberikan laporan. Kemarin hanya satu yang tidak, yaitu Ombudsman. Dan saya sudah ingatkan 2 kali dia tampil, kedua kalinya juga tidak. Nah, ini tentu saya merasa hibah kepada Pak Tito sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap persoalan ini, namun tidak didukung oleh sekretariat dalam menyampaikan hal-hal yang berkaitan terhadap apa yang saya sampaikan. Gunanya adalah kami bisa mendapatkan pedoman. Kalau di BPIP disampaikan berapa anggarannya, berapa realisasinya. Realisasinya yang paling tinggi itu memang BPIP. Dari 16 kementerian lembaga mitra kami ini, yang paling tinggi itu BPIP. Walaupun nilainya nggak seberapa anggarannya, yaitu 44,6%, melebihi proporsional. Karena 1 bulan itu saya konversikan 8%, 8 kali 5, 40, ini melebihi. Tentu saya memberikan apresiasi. Nah, saya masuk kepada anggaran 2023 yang disampaikan oleh Pak Menteri, yaitu nilainya adalah 2,9, 0,9 P. Kata beliau tadi turun 4%. Sekitar 100 miliar lebih. Dan pada hari ini saya dengar Pak Menteri tidak minta ada tambahan. Elok sekali Pak Menteri pada hari ini. Kemarin ini nilai yang diminta sangat luar biasa. Karena menghadapi, ini ada apa problemnya. Tentu kami berharap, sebab bagaimanapun besok ini adalah pekerjaan, suasana politis. Anggarannya harus besar dalam rangka membackup pelaksana pemilu. Karena saya melihat kemarin di 9 Desember 2020 kita melaksanakan pilkada, Kementerian Dalam Negeri sangat luar biasa mewakili pemerintah dalam membackup itu, sehingga kesuksesan dalam pelaksanaan kemarin itu sangat luar biasa, Pak. Kedatangan masyarakat sebagai pemilih itu hampir-hampir sesuai dengan target yang ditetapkan oleh KPU, 77% dalam kondisi pandemi.
artinya yang ingin saya sampaikan adalah kerja-kerja besok ini tentu tidak lebih ringan dibandingkan Pilkada 9 Desember 2020. Karena keserentakan ini baru pertama kali dilakukan, tentu persiapan dan gagasan-gagasan apa yang akan dilakukan tentu perlu didukung oleh anggaran. Nah, tentu saya minta juga barangkali nanti kita akan perdalami di konsinyering. Cuman Pak Menteri hanya meminta sebanyak yang disampaikan dan memang tidak meminta ada tambahan terhadap apa yang perlu dilakukan. Yang kedua adalah DKPP. Oh, yang ketiga, Pak. Ya, yang institusinya. Iya. 2. Yaitu anggaran naik dibandingkan 2022. Dan DKPP juga tidak melaporkan realisasi anggaran di tahun 2022. Bagaimana capaiannya, bagaimana persoalannya, apa kendalanya, dan lain sebagainya. Tahu-tahu sudah bicara saja 2023, sebab bicara 2023 tentu ada indik 2022 itu bagaimana. Ada masalah kelanjutan daripada program kegiatan yang akan dilakukan. Ini juga Profesor Alpa dalam menyikapi ini, tentu saya berharap di dalam konsinyering nanti bisa dilaporkan, walaupun memang dikatakan tadi anggarannya naik 41,22% dari anggaran 18M menjadi 26M. Terakhir BPIP, jadi nggak panjang-panjang gitu Pak. Ya, memang udah lewat, BPIP Pak. menyampaikan bahwa anggaran kemarin itu saya sudah sentil tadi, memang Pak, saya memberikan apresiasi. Tentu kerja-kerja hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab BPIP ini tentu selalu secara terus-menerus ditingkatkan, sebagaimana Bapak sampaikan tadi bahwa Bapak Presiden sangat tinggi kepedulian beliau sehingga ada langkah-langkah ke arah untuk mengambil alih dan lain sebagainya kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi yang lain supaya peran serta dari BPIP ini dalam rangka sosialisasi Pancasila dan lain sebagainya bisa disikapi secara arif dan bijaksana. Namun pada hari ini juga dikatakan bahwa ada kenaikan anggaran dari 310M menjadi 357, jadi ada kenaikan, sedangkan Kementerian Dalam Negeri yang tugas dan tanggung jawab sangat besar malah dikurangi oleh Menteri Keuangan. Tentu saya merasa prihatin terhadap keadaan yang demikian. Barangkali demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gaus.